Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahartun Wardah dengan NPM 22051020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dua peubah untuk mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti, SPD, MSI. Nah, jadi di fungsi dua peubah ini kita akan membahas yang pertama ada definisi fungsi dua peubah, yang kedua ada grafik fungsi dua peubah, dan selanjutnya ada turunan parsial untuk yang ketiga. Oke. Definisi fungsi dua peubah. Nah, jadi definisi fungsi dua peubah adalah aturan yang memasangkan setiap anggota R2 ke bilangan real. Ya, jadi ini fungsi yang memasangkan anggota R2 ke bilangan real, atau biasa juga dituliskan dengan Z sama dengan fxy ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh. Oke, bisa kita lihat di sini contohnya adalah fx, y ya, sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian kita punya contoh lainnya. Ya, di sini ada fungsi Z sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya ya. Yang pertama, 1/3 ini kita kalikan dengan Z, maka menjadi 3Z sama dengan akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa memangkatkan dengan pangkat 2 di kedua sisinya. Jadi 3Z ini di pangkat 2, akar 36 dan seterusnya di pangkat 2. Oke, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya 9Z pangkat 2, 3 pangkat 2 9. Ya, di sini kenapa tidak ada akarnya? Karena akar ini kita anggap 2, jadi 2 sama 2 bisa kita coret, sehingga tinggal 36 kurang 9x pangkat 2 kurang 4y pangkat 2 ya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, kita pindah ruas. Ya, jadi min 9x min 4y kuadrat ini kita pindah luas menjadi 9x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 9z kuadrat sama dengan 36. Kemudian, nah di sini setelah kita mendapatkan ini, kita bisa membagi dengan 36, maka hasilnya adalah 36 bagi 9, 4. 36 bagi 4, 9. Nah, kenapa 9Z-nya tidak dimasukkan? Ya, karena Z itu konstan, jadi dia bernilai 0. Ya, sehingga X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, atau kita juga bisa nih mengubah ini menjadi pangkat, gitu, penyebutnya. Nah, menjadi gini. X pangkat 2 per 2 pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, di sini sama dengan 1. Nah, untuk ini adalah rumus elips. Ya, ini adalah rumus elips. Untuk itu kita akan melihat bagaimana sih gambar grafik dari fungsi ini. Ya, oke. Nah, di sini kita akan melihat untuk fungsi Z sama dengan 1/3
Kemudian akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, oke, lihat gambarnya itu seperti elips. Nah, jadi benar bahwa rumus ini adalah persamaan elips. Ya, dia bagian atasnya saja yang terisi, kita lihat bagian bawahnya itu kosong. Ya, jadi ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafiknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh domain atau daerah asal alami ya. Di sini ada contoh. Carilah nilai dari F 2,9 dan F min 2,9 dan domain dari fungsi f x y sama dengan akar y kurang x pangkat 2. Nah, di sini kita bisa mencarinya ya. Mencari pertama kali itu bisa kita cari nilai fungsi 2,9 sama min 2,9 dulu. Ya. Nah, di sini F 2,9. Nah, jadi tinggal kita substitusikan saja ke fungsi ini ya. Yang pertama y-nya dulu, y-nya di sini 9, jadi 9 kurang 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan akar 9 kurang 4 sama dengan akar 5. Oke, kemudian kita bisa cari selanjutnya min 2,9. Ya, sama seperti ini, kebetulan hasilnya juga sama ya. Min 2 pangkat 2 itu 4, jadi 9 kurang 4 itu akar 5. Ya. Akar 9 kurang 4 itu akar 5. Oke, jadi di sini fungsi 2,9 dan fungsi min 2,9 itu nilainya sama, yakni akar 5. Oke, kemudian bagaimana caranya kita mencari domain dari fungsi f x y sama dengan y kurang x pangkat 2. Nah, jadi setelah seperti dijelaskan di awal tadi, di definisinya, jadi selain tadi, jadi f x y-nya ini bisa kita ubah menjadi z. Seperti itu. Jadi, z sama dengan y kurang x pangkat 2. Oke. Kemudian, di kedua sisinya, kita bisa pangkatkan 2 menjadi z pangkat 2, ya, di sini sama dengan y kurang x pangkat 2. Karena akar di pangkat 2 akarnya hilang. Mati, bisa dimatikan. Ya. Jadi, seperti ini saja. Kemudian, nah, z itu konstan. Z itu konstan, makanya bisa 0. Ya, jadi sama dengan 0, sehingga y kurang x kuadrat. Ya, 0 sama dengan y kurang x kuadrat. Kemudian ini bisa kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan x kuadrat. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada grafiknya ya, gambar grafiknya. Nah, jadi ini maaf. Ini ya, lengkungan ini kan. Ini adalah daerah asal yang berada di parabola. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ini daerah asalnya. Oke, kemudian next. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya yaitu grafik. Grafik. Penggambaran grafik fungsi akan sangat membantu dalam memahami suatu fungsi. Grafik dapat memberikan ilustrasi atau sebagai representasi visual dari suatu persamaan. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh. Ya,
fx, y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Ya, fx-nya ini bisa kita ganti menjadi z. Ya, sehingga kedua sisinya itu kita pangkatkan dengan 2. Jadi z kuadrat kurang sama dengan 1 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. Oke, kemudian ini kita pindah ruas menjadi positif ya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menggambarkan kurva grafik ini, maka kita harus mengambil titik pada bidang yang terbentuk dari dua sumbu 3 dimensi ini. Oke. Jadi, untuk bidang X, Y, ya, dia tuh Z-nya, sumbu Z-nya tuh 0. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, untuk gambarnya seperti ini mungkin. Maaf jika tidak lurus. Nah, seperti itu. Jadi di sini Z, di sini Y, di sini X. Nah, jadi kira-kira gambarnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita cari lagi untuk bidang XZ sama XZ itu sumbu Y-nya itu 0. Jadi X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi untuk gambarnya itu seperti ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada bidang Y, Z. Ya, untuk bidang Y, Z itu sumbu X-nya itu 0. Jadi Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Untuk gambarnya, ya, sini. Ya, anggaplah ini adalah sebuah bola. Karena dia semua oktannya itu terpenuhi, tergambar gitu. Nah, jadi kita lihat ada 3 lingkaran. Kita ada 3 lingkaran yang membentuk sebuah bola. Tapi untuk persamaan ini, ya kan, kita kalau kita kembali ke fungsi awal ya, yang ini kan Z nih, Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, gitu ya. Sehingga dia ini maksudnya ini tak boleh bernilai min. Nah, begitu. Sehingga tidak boleh ada yang di bawah sini. Ya, jadi ini tuh yang di bawah ini tuh nggak ada harusnya. Nah, ini tuh ini kosong, jadi nggak boleh nih. Gitu. Karena kita bukan pakai persamaan ini, kita pakai persamaan ini. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat pada aplikasi GeoGebra ya, karena ini gambarnya sedikit berantakan. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita akan memasukkan tadi ya persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini membentuk sebuah bola. Ya, jadi bagian atas dan bagian bawah terisi. Ya.
Tapi kan bukan persamaan ini yang mau kita ambil, ya. Sudah. Yang mau kita ambil adalah persamaan tadi. Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jadi kalau kita kembali ke fungsi itu, maka tidak boleh bernilai min. Ya kan? Sehingga tidak boleh ada yang di bawah harusnya untuk rumus ini. Ini kan rumus bola nih, yang kita gunakan tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat sama dengan 1, ini rumus bola ya kan? Bisa kita lihat. Nah, tapi kita tidak boleh menggunakan rumus ini. Ya, yang kita gunakan tadi itu rumus ke persamaan awal. Apa itu? Yakni Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jadi di sini membentuk elips. Ya, kita bisa lihat bawahnya itu kosong. Tuh, bawahnya itu kosong, cuman atasnya saja yang terisi. Ya, jadi Y ini kurvanya ini tidak boleh bernilai negatif. Ya, ini maksud fungsi ini adalah nggak boleh bernilai negatif dianya. Jadi karena tidak ada yang negatif, maka bola tadi yang bawahnya kita hapus, ya kan, menjadi seperti ini. Ya, atasnya saja, jadi elips. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan parsial. Nah, turunan parsial terhadap X. Jika Y konstan, katakan Y sama dengan Y0, maka Z sama dengan Fx. Y0 merupakan fungsi dari X saja. Turunannya di X sama dengan X0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X di X0 Y0 dan dilambangkan dengan Fx X0 Y0. Nah, jadi ketika turunan parsial terhadap X, maka Y-nya konstan. Oke, bisa kita lihat rumusnya. Ini rumusnya. Ya, tetapi terkadang selain menggunakan Fx, F turunan X ini, X0, Y0, ada juga yang menggunakan ini. Do Z per do X. Ini dibaca do. Ini, ya, dibaca do. Do. Nah, jadi fungsi Z diturunkan ke X. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, ada turunan parsial terhadap Y. Jika X konstan, katakan X sama dengan X0, maka Z sama dengan X0 Y merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan Y0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di X0 Y0 dan dilambangkan dengan Fy X0 Y0. Nah, rumusnya seperti ini. Kita bisa juga tulis do Z per do Y. Nah, jadi intinya adalah kalau turunan parsial terhadap X, maka Y-nya konstan. Y-nya tidak berubah. Tetap Y itu tidak usah diturunkan. Nah, kalau turunan parsial terhadap X, maka X-nya yang... kalau turunan parsial terhadap Y, maka X-nya yang konstan. Jadi X-nya tidak berubah. Oke, kita lihat contoh. Ya, di sini ada Fxy sama dengan X kuadrat Y kuadrat tambah XY tambah 1.
Nah, di sini kita akan menurunkan F ini terhadap X, ya. Jadi, X kuadrat, ya kan? Kita turunkan menjadi 2X. Y kuadrat tetap. Karena jika turunan parsial terhadap X, maka Y-nya konstan, tetap. Jadi ditambah XY. Ya, X ini kan 0, jadi 0 kurang 0, 0. Ya kan, 0 kali X, 0. Ya, jadi tinggal Y. Ya, di sini tadi sumbu Z ini jika di bidang XY ini, ya, jadi jika di bidang XY maka sumbu Z sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu tulis. Oke, kemudian untuk F diturunkan kepada Y. Ya, berarti kalau turunkan kepada Y, X-nya yang tetap. Nah, Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Nah, kenapa 2-nya tidak di depan Y? Kenapa di sini? Ya, karena kita mengikuti bentuk awal ya. Jadi, 2-nya itu di depan X. Jadi, walaupun Y-nya yang diturunkan, tapi 2-nya letakkan saja di depan X. Jadi, 2X kuadrat Y tambah X ya. Karena Y-nya hilang, habis. Dan Z-nya 0. Tidak perlu ditulis. Oke. Next. Kita ke turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua, suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya karena ada dua turunan parsial pertama, yakni fx dan fy, masing-masing mempunyai dua turunan parsial. Maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu, nah, gini. Jadi tadi kita di turunan sebelumnya itu namanya turunan parsial pertama. F diturunkan ke X. Ya, F turunkan ke X ini bisa diturunkan lagi ke X. Ya, makanya dia Fxx. 2 kali penurunan. Kemudian, Fx ini selain diturunkan kepada X, bisa juga diturunkan kepada Y. Ya, sudah diturunkan kepada X, kita turunkan lagi kepada Y. Di sini juga demikian. Fy sudah diturunkan kepada Y, kita turunkan lagi kepada X. Nah, di sini juga bisa juga. Setelah turunkan kepada Y, kita turunkan lagi kepada Y. Ya. Oke, nah jadi tadi selain menggunakan fx, ya, selain menggunakan fx, y, kita juga fx, y, ya, fx sama dengan fx buka kurung x0 y0, kita juga bisa menggunakan do z per do x, ya. Jadi fungsi z ini kita turunkan ke x. Jadi kalau ada lambang seperti ini sudah pasti turunan parsial kedua. Nah, ya jadi di sini kita bisa ada tadi katanya masing-masing mempunyai dua turunan parsial. Nah, jadi Z diturunkan ke X ini bisa kita turunkan lagi menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu kita bacanya dari sebelah kanan. Kanan ke kiri. Fungsi Z kita turunkan ke X. Ya, kita turunkan lagi ke X. Maka menjadi do kuadrat Z per do X kuadrat. Kemudian, bisa kita turunkan lagi ke Y. Fungsi Z, turunkan ke X, turunkan ke Y. Maka hasilnya adalah do kuadrat Z per do Y do X. Oke, ini kan tadi untuk ini nih fx atau do X ya. Ada lagi nih yang do Y. Ya, fungsi Z turunkan kepada Y. Bisa kita turunkan lagi setelah Y ke X. Jadi hasil seperti ini. Do kuadrat Z per do X do Y. Ya, kemudian ini tadi setelah kita turunkan ke Y, bisa kita turunkan lagi ke Y. Jadi, do kuadrat Z per do Y kuadrat. Nah, jadi ini sama ya. Bedanya di letak urutannya aja. Jadi, cara mengetahuinya mudah sekali. Ya, artinya ini apa? Cara bacanya gini. Fungsi Z kita turunkan Y, lalu turunkan lagi ke X. Nah, kalau ini kan fungsi Z kita turunkan ke X, kita turunkan lagi ke Y. Ya, jadi saya rasa tidak perlu bingung
ini untuk yang mana, ini untuk yang mana. Ya, jadi bacanya dari kanan ke kiri. Sudah turunkan fungsi Z, turunkan ke Y, turunkan lagi ke X. Ini fungsi Z, turunkan ke X, turunkan ke Y. Oke, kita kasih contoh. Tentukan f x turunkan ke x, y turunkan ke y, x, y, f, y, x. Dari f x, y sama dengan x, y pangkat 3 tambah y pangkat 3, x pangkat 2. Oke, di sini kita turunkan kepada x dulu ya, turunan pertama. Nah, kalau turunan parsial terhadap x, maka y-nya konstan. Ya, x ini kan pangkat 0, jadi habis. Jadi tinggal y pangkat 3. Tambah ini x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x y pangkat 3. Ya, kita mulai dari huruf x terlebih dahulu. Kemudian kita turunkan ke y, masih dengan turunan parsial pertama. Ya, acuannya ini ya fungsinya ya. Ya, kalau diturunkan ke y, maka yang konstan itu x. Maka y pangkat 3 yang tadi jika kita turunkan menjadi 3y kuadrat. Ya kan? Karena dari x dulu, x yang tetap ditulis, maka 3xy kuadrat. Ditambah y pangkat 3, turunkan lagi. Jadi 2y, jadi 3y pangkat 2, ya kan? 3 yang turun, 3 kurang 1, 2. Oke, ini x-nya tetap menjadi 3x kuadrat y kuadrat. Oke, selanjutnya, ya ini sudah kita turunkan ke x. Kita turunkan lagi ke x. Nah, maka ini disebut dengan turunan parsial kedua. Ya, jika yang turunkan ke x, maka y-nya yang konstan. Nah, di sini karena y ini tidak ada lagi variabel, maka dia konstan tetap. Maka ketika konstan atau tetap, maka sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Tinggal x ini habis, ya kan? Karena turunan terhadap x. Jadi tinggal 2y pangkat 3. Oke, paham ya? Selanjutnya f x, y. Sudah kita turunkan ke x, kita turunkan lagi ke y. Ya, masih dengan fungsi ini. Ini kita lihat. Fungsi ini yang kita lihat. Nih. Fungsi ini yang kita lihat ya. Tuh. Oke. Jadi, ya, kalau turunkan terhadap y berarti x-nya yang tetap. Ya, jadi ini y pangkat 3 turunkan. Jadi 3y pangkat 2 ditambah x-nya tetap kan, jadi turunkan 3 kali 2, 6. 6x y pangkat 2. Oke, udah habis. Selanjutnya gantian kita turunkan terhadap y. Turunkan lagi terhadap y. Jadi yang mana kita lihat fungsinya? Fungsinya yang kita lihat adalah ini. Nah, jadi kita sekarang lihat yang ini ya. Oke. Ya, kalau turunkan terhadap y, maka x-nya yang tetap. Sehingga y kuadrat menjadi y. Y kuadrat, ya. Di sini 3. Kan aslinya 3y kuadrat nih. Jadi, di sini 3 kali 2, 6. 6xy. Ditambah x-nya tetap. Y turunan, jadi 6x kuadrat y. Oke. Kemudian, selanjutnya yang terakhir ada turunan terhadap y, kita turunkan lagi terhadap x. Ya, masih dengan fungsi yang ini sebagai acuan. Ya, kalau terhadap x berarti y-nya yang konstan. Berarti ini turunan x nggak ada ya. Jadi 3y kuadrat ditambah ini x kuadrat. Ya. 2 kali 3, 6. 6x y kuadrat. Karena y-nya konstan. Oke. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.